Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunarto, mahasiswa PPG Derajat Angkatan 1 tahun 2021 dari LPTK Universitas Jember, jurusan PGSD, akan melaksanakan ujian kinerja pembelajaran pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 di SDN Lebok, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora tahun 2021. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya kalian pagi hari ini? Baik. Pada pagi hari ini ada satu yang belum gabung, tidak apa-apa. Semoga untuk teman kita Valen itu kan belum gabung, kita doakan semoga cepat sembuh karena sakit. Ya. Baik, untuk pelajaran pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sumber energi matahari. Ya. Sebelum memulai pelajaran, Isma silakan memimpin doa untuk teman-temannya. Tegak gerak berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Isma sudah memimpin doa untuk pagi hari ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar dan nanti kalian bisa mengambil hikmah atau bisa mengerti apa yang Pak Narto sampaikan. Untuk pagi ini dari materi sumber energi matahari, tujuan pembelajaran sebagai berikut. Dengan percobaan, siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Misalnya, kalau saat ini di dukuhan kita sedang rame-ramenya panen jagung. Jadi, untuk orang kampung mengeringkan jagung menggunakan energi matahari. Ya, betul ya. Yang kedua, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematik. Misalnya, untuk energi matahari itu bisa kita manfaatkan untuk apa saja dan untuk bisa diubah ke dalam energi yang lain. Untuk lebih jelasnya, nanti akan dijelaskan Pak Narto. Sudah paham, nggih? Nggih. Baik, ini tahapannya. Nanti dalam pembelajaran ini, pertama kalian mengamati, melihat gambar. Kedua menanya, nanti silakan tanyakan sesuatu yang belum kalian pahami kepada Pak Narto terkait dengan sumber energi matahari dan manfaatnya di bumi ini. Yang ketiga, mengeksplorasi, itu maksudnya adalah kemampuan kalian keluarkan semuanya. Mulai dari praktek, dari menyajikan laporan di sini. Setelah itu mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan adalah nantinya apa yang kalian tulis, kalian laporkan, bacakan di depan teman-teman kalian. Nanti Pak Narto bantu. Sakit nggih? Sakit. Yang terakhir menyimpulkan. Menyimpulkan apa? Nanti di kegiatan akhir akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Sampai sini sudah paham belum untuk tahapan atau langkah-langkah pembelajarannya? Sudah, Pak. Baik, Pak Narto akan menunjukkan sesuatu. Gleng. Ini gambar apa anak-anak? Jagung. Jagung, betul. Apa kalian pernah melihat jagung selain di sini, selain di gambar ini? Pernah, Pak. Di mana itu tempatnya? Di Tegal. Di Tegal, betul. Kemudian, nah, kalau kalian amati, jagung ini kan tumbuh di Tegal, di ladang atau di sawah. Mengapa tumbuhan dapat tumbuh besar dan berkembang biak?
Ada apanya? Karena ada cahaya matahari. Baik. Nah, ada cahaya matahari juga karena ini bisa kelihatan belum untuk gambar bagian-bagian tumbuhan jagung? Sudah. Sudah. Jagung itu yang berdiri kokoh karena memiliki batang ini. Di dalam tanah, jagung itu juga memiliki akar. Fungsi dari akar adalah menyerap air dari dalam tanah. Untuk pohonnya atau batangnya ini berfungsi untuk menegakkan tumbuhan. Kemudian ada daun yang berwarna hijau. Ini untuk proses fotosintesis yang dibantu dengan bantuan sinar matahari. Selanjutnya, tahukah kalian bagaimana hubungan antara matahari dengan tumbuhan? Yang kedua, bagaimana tumbuhan dapat tumbuh besar dan berkembang biak? Yang ketiga, apa peranan matahari bagi kehidupan tumbuhan? Baik, sekarang kita bahas bersama-sama ya. Anak-anak, hubungan antara sinar matahari dan tumbuhan hijau itu ada hubungan yang sangat erat, yaitu sinar matahari membantu proses fotosintesis tumbuhan yang menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Jadi proses fotosintesis ini terjadi di mana, Cah? Di akar, batang, atau daun? Di daun, Pak. Betul. Terus jika tumbuhan mendapatkan cahaya yang cukup, maka tumbuhan tersebut bisa tumbuh subur dengan segar. Kemudian energi matahari ini membantu tumbuhan untuk berfotosintesis dan membantu tumbuhan supaya tumbuh subur. Sampai sini jelas atau belum? Sudah, Pak. Ya, baik. Sekarang perhatikan, kelihatan? Kelihatan. Dengarkan baik-baik ya. Matahari sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Berikut beberapa peran atau manfaat matahari bagi kehidupan di bumi. Seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Kedua, seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Selanjutnya berperan pada siklus atau perputaran air hingga terjadi perubahan cuaca, mendung, panas, dan hujan. Aku jelek, Pak. Kalau jelek ya ini bisa. Kemudian berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Untuk yang ini adalah proses siklus air. Jadi air yang ada di bumi ini kena panas matahari akan menguap ke atas menjadi mendung. Mendung lama-lama menjadi hujan. Sudah jelas ya? G. Kemudian berperan pada proses fotosintesis. Nah ini. Sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup. Ini untuk tumbuhan. Tumbuhan bisa hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Nah, bagi tumbuhan itu sinar matahari sangat penting. Karena apa? Untuk proses apa ini, Cah?
Proses fotosintesis. Nah, sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup. Kalau tidak ada matahari, tidak akan mungkin bisa hidup. Nah, kemudian panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Kemudian manfaat lagi atau peran matahari lagi, panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Karena kita di pegunungan, kita mungkin belum begitu sering melihat petani garam. Pernahkah kalian pergi ke pantai Karangjae, Rembang? Tidak pernah. Ya udah, di situ ada contoh untuk membuat garam. Kemudian peran lagi, cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panas surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi listrik. Jadi begini anak-anak, selain untuk mengeringkan baju, mengeringkan gabah, mengeringkan ikan, mengeringkan daun, membuat garam, cahaya matahari ini juga bisa dimanfaatkan untuk diubah menjadi energi listrik melalui panel surya. Ini namanya pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Pernah DD kalian? Pernah. Itu maksudnya adalah cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D. Maka sering disebut DD karena kita mendapatkan vitamin D dari cahaya matahari. Begitu banyak peran matahari bagi kehidupan. Tanpa matahari maka tidak akan terjadi kehidupan di bumi. Sekarang coba bayangkan, kalau malam hari, apakah alam sekitar itu bisa dilihat? Tidak. Tidak. Tetapi kalau saat siang hari seperti ini, bagaimana suasana atau keadaan di lingkungan kita? Cerah, Pak. Cerah, bagus. Karena ada apa? Sinar matahari. Betul. Baik, itu adalah manfaat matahari. Sekarang amati gambar-gambar berikut ini. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ini gambar orang sedang apa? Sedang menjemur baju dan berolahraga. Nah, ibu ini menjemur baju, berarti bajunya basah atau kering? Basah. Basah. Terus bapak ini sedang berolahraga. Raga. Terus sebelahnya ini ada apa ini yang di dalam dorongan ini? Bayi. Baik, kita bahas satu-satu. Bapak ini memanfaatkan energi matahari untuk berolahraga supaya mendapat vitamin D. Terus untuk anak ini, anak kecil ini juga sedang dipanaskan untuk mencari vitamin D. Nah, ibu semula kan bajunya ini basah. Ibu itu menjemur pakaian basah. Supaya bagaimana? Supaya kering. Jadi air yang ada di dalam atau yang terdapat di baju ini akan kemana, Sah? Menguap. Penguapan ini dipengaruhi oleh siapa? Cahaya matahari. Cahaya atau panas matahari. Coba perhatikan contoh lagi. Ini gambar apa anak-anak? Alam. Yang sebelah kanan atas ini ada warna kuning bersinar. Apa ini? Matahari. Ya. Yang sebelah bawah ini ada titik-titik air di pegunungan. Ini apa berarti? Hujan. Terus hujan ini kelihatan terserap terus sampai di ini laut. Sungai. Terus sampai kemana? Laut. Nah, ini ada anak panah ke atas. Apa ini? Tidak kelihatan, Pak. Pegunungan, Pak. Sudah kelihatan? Sudah.
di bawahnya matahari ini ada tiga tanda panah ke atas. Yang ke atas apa ini? Uap air. Uap. Betul, uap air. Uap air di laut atau di permukaan tanah dan dimanapun, kalau terkena cahaya matahari akan apa? Menguap. Kemudian ini bisa dilihat. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini adalah gambar yang kiri atas, tak bacakan. Di pinggir pantai petani menyiapkan petak-petak tambak. Ini kelihatan tambaknya belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini kira-kira untuk apa? Untuk memproses garam, Pak. Berarti petak-petak ini diisi apa? Air laut. Air laut. Air laut. Baik. Kemudian air laut yang ada di petak-petak ini dengan bantuan sinar dan panas matahari, airnya akan kemana? Akan menyerap ke tanah, Pak. Ada yang menyerap ke tanah, ada yang menguap. Kemudian sisa-sisa air laut akan menjadi garam. Garam ya. Garam setelah menjadi garam, kemudian wah ini nih, diapakan ini? Dipanen. Nah, ya, setelah garam dipanen, lalu dijual ke pabrik untuk ditambah iodium dan dikirim ke daerah lain. Nah, itu adalah bagian dari manfaat matahari. Contoh ada 3 gambar tadi. Pertama, ada bapak, ada ibu, ada anak. Itu memanfaatkan energi matahari. Kalau ibu untuk apa tadi? Mengeringkan baju. Berarti baju yang basah atau yang ada airnya akan menguap. Yang kemudian kedua, air laut yang ada di laut, yang ada di bumi, kena sinar matahari dan panasnya akan bagaimana? Menguap. Yang ketiga, ini ada petani garam. Berarti petani garamnya juga memanfaatkan panas dan sinar matahari. Setelah tadi manfaat penguapan, inilah berbagai macam manfaat sinar dan panas matahari untuk alam sekitar, untuk kehidupan di bumi. Di bumi itu ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan, dan ada alam. Untuk manusia tadi contohnya untuk apa? Kalau mau menjawab, mic-nya dinyalakan. Berjemur, berolahraga, dan menjemur baju. Terus untuk tumbuhan apa saja manfaatnya ini? Membantu proses tumbuhan. Yang kedua, berperan dalam proses fotosintesis. Terus menguapkan kadar air yang ada dalam tumbuhan. Kemudian ada manfaat sinar matahari bagi hewan. Contoh ini apa? Kalau pagi hari yang keluruk. Ayam, Pak. Ayam ini mencari makan pada saat siang hari supaya bisa melihat kanan. Kemudian ini sebelahnya ada gambar buaya. Sedang apa ini? Berjemur untuk menghangatkan badan. Yang ini ada gambar tengkorak. Kelihatan? Ini memanfaatkan sinar matahari untuk mendapatkan vitamin D. Betul ya. Itu manfaat bagi hewan. Kemudian untuk alam sekitar. Nah, ini. Kalau siang hari, alam sekitar ini gelap atau terang? Cerah. Kemudian bagi alam lagi, dengan adanya sinar matahari, kita semua yang ada di bumi ini akan merasa hangat. Nah, kemudian manfaat lagi. Yang ini terakhir, ada gambar awan, ada gambar matahari, ada gambar laut, ada gambar hujan. Berarti yang terakhir ini
Sinar atau panas matahari membantu proses fotosintesis. itu pada tumbuhan. Ini air laut menguap, berarti proses apa? Penguapan. Proses apa? Penguapan. Ya, penguapan, bagus lah. Itu adalah manfaat dari sinar dan panas matahari. Untuk membuktikan sinar matahari ini apakah bisa menguat sungguhan atau tidak, Pak Narto membagikan LKPD. Baik anak-anak, sekarang Pak Narto akan mengirimkan LKPD melalui WA Group. Selanjutnya nanti kalian kirim melalui WA Pak Narto pribadi. LKPD sudah dikirim Pak Narto di WA Group ya. Ya, Pak. Nah, sekarang di LKPD itu ada gambar seperti ini. Nah, ini lembar kerja peserta didik. Itu pertama kalian menyiapkan tisu, kertas, sapu tangan atau kain. Sudah disiapkan? Sudah. Bisa ditunjukkan sapu tangan atau baik. Itu tisu ada 2, kertas ada 2, sapu tangan ada 2. Nah, perintahnya seperti ini. Tisu 2, kertas 2, sapu tangan 2 ini kalian basahi menggunakan air. Nah, dari 2 itu, 1 tisu taruh di tempat yang teduh atau adem. Bisa di teras bisa, atau di bawah pohon bisa, di dalam rumah juga bisa. Terus tisu yang satunya ditaruh di luar, bisa pakai kursi nanti begitu ya. Kertas juga seperti itu, setelah dibasahi taruh di luar 1, di dalam 1. Sapu tangan atau kain juga seperti itu, taruh di luar 1, di dalam 1. Nah, supaya di luar itu tidak terkena angin, nanti bisa diberi batu, baik di dalam dan di luar. Iya, Pak. Kira-kira untuk perintahnya sudah bisa dimengerti belum? Sudah. Silakan sekarang membawa alatnya untuk dibasahi. HP-nya dibawa di gini, nah dekat dengan itu. Baik, silakan basahi semua benda tersebut dengan membawa HP. 1 megang HP, tangan kiri megang HP, tangan kanan memegang bendanya. Silakan keluar, dibasahi di depan bisa. HP-nya di bawah. Silakan dibasahi Kiko dan ditaruh di kursi. Silakan dibasahi. Apa ada air di situ? Bingung aku. Oh. Ditulisi, Teh. Tidak usah ditulisi, yang penting kamu basahi. Kiko sudah betul. Pik, mana Pik? Gak boleh loh, Pik. Coba kamera diarahkan ke benda yang sudah dibasahi tadi, Kiko, atau siapapun. Kalau sudah di luar, yang lain untuk yang satunya bisa di dalam ruangan atau di teras. Taruh di sana anak-anak. Bagus, Isma. Saya sudah, Pak. Bagi yang sudah, silakan kembali ke tempat duduk. Silakan Kiko kembali ke tempat duduk.
Ayo Kiko, kalau sudah menaruh bendanya di luar dan di teras bisa masuk. Kiko sudah belum? Kiko sudah ditaruh tadi? Nah, sudah. Terus lu korong dibasahi dulu. Sudah. Diberi batu biar tidak melebat. Kiko sudah Kiki sudah dibasahi. Halo Ki. Sudah semua, Pak. Sudah semua. Kalau sudah semua silakan masuk lagi. Masuk lagi. Oke, Pak. Di tempat duduk yang tadi. Halo Kiko. Sudah, Pak. Ini sudah semua ya. Ya, Pak. Baik, itu kan di dalam itu ada seperti ini. Nah, nanti 15 menit nanti kalian lihat tisu yang ada di panasan itu bagaimana keadaannya, kertasnya bagaimana, sapu tangannya bagaimana atau kainnya. Yang di tempat basah keadaannya bagaimana, apakah kering atau masih basah atau bagaimana ditulis. Nonton nggih? Halo. Hai. Nah, baik. Untuk menunggu waktu 15 menit pertama, Pak Narto akan menampilkan bacaan. Sudah kelihatan? Ayo membaca. Sudah kelihatan? Sudah, Halo. Kak. Isma, silakan dibaca ini. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanaman menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi, daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Baik. Kisah alisi biji energi ini berarti apa, Tah? Siapa dia? Jagung. Betul sekali. Baik, anak-anak ini sudah 15 menit. Coba kalian keluar tadi lihat apa yang terjadi pada kain, pada tisu, pada kertas kalian. Silakan keluar, HP-nya dibawa. Diperlihatkan nanti seperti apa, gitu ya. Ya, betul. Dilihat, disentuh. Kemudian lihat lagi yang ada di teras atau di dalam rumah tadi. Yang kolom atas itu untuk yang di panasan, kolom yang bawah untuk yang di teras tadi, yang tidak ada matahari. Citra bisa dinyalakan mic-nya? Aja. Dia kakak. Aja.
silahkan ditulis kejadian 15 menit pertama. Nah. Sudah, Pak. Nah. Sudah, Pak. Baik, kembali ke tempat duduk lagi. Ini Kiko belum kembali. Terus Titan juga belum, kita tunggu. Halo Kiko. Duh, malah hilang. Halo Titan. Halo. Hai. Ayo Citra sama Titan kembali masuk di depan HP-nya masing-masing. Kalau sudah mengamati, silakan kembali lagi mengikuti pelajaran. Sambil menunggu waktu yang 30 menit lagi, kalian bisa melihat LKPD kalian. Itu di lembaran bawahnya lagi, paling bawah. Bisa dilihat seperti ini ya. Nah, seperti ini sudah ketemu belum? Halo, Citra, Isma. Iya, Pak. Sudah mengetahui isinya seperti ini? Lembaran seperti ini ada? Baik, ini silakan diisi dulu. Manfaat matahari bagi kehidupan di bumi. Silakan isi. Baik, Pak. Pak, yang kesimpulan di atas diisi, Pak. Iya, diisi. Yang titik-titik itu nanti saja. Itu nanti setelah selesai sampai 30 menit atau 60 menit baru diisi. Sekarang isi yang kotak-kotak tadi. Isi yang seperti inilah. Baik. Kalau sudah, silakan difoto, dikirim WA, dan nanti kamu presentasikan. Di grup apa di WA pribadi? Di WA pribadi Pak Narto. Oke, Pak. Baik, ini waktunya sudah habis. Nanti dikirim semua di WA-nya Pak Narto ya, pribadi. Halo Isma. Pak. Ya, Citra sudah. Kurang sedikit, Pak. Ya, tak tunggu. Nanti dikirim ya. Ya, Pak. Ya, Pak, saya sudah selesai. Ya. Ya, baik, ini sudah ada miliknya. Ya, ini miliknya Isma, bisa dibaca Isma untuk pengamatan 15 menit. Tisu bagaimana? Ayo dibaca Isma. Yang di sinar matahari yang 15 menit agak kering, tisu agak kering, Tisu, kertas, kertas agak kering, sapu tangan masih basah. Yang di teras, tisu masih batas. masih Tisu basah. masih basah. Kertas masih basah, sapu tangan masih basah. Nah, baik, sekarang untuk yang peta konsep atau peta pikiran untuk manfaat matahari bagi kehidupan di bumi apa saja, ini dibaca Isma. Tumbuhan membantu pertumbuhan fotosintesis manusia untuk menjaga kesehatan tulang. Hewan mempermudah mencari makan. Alam sebagai penghangat bumi dan sebagai sumber penerangan.
Ya, udah Manusia bagus. sebagai penghangat tubuh. Hewan membantu menghangatkan tubuh. Baik, bagus. Itulah manfaat dari sinar matahari atau panas matahari bagi kehidupan di bumi. Baik untuk manusia, tumbuhan, hewan, dan alam sekitar. Sekarang Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan manfaat panas matahari bagi manusia. Tujuan percobaan membuktikan bahwa panas matahari membantu proses penguapan air pada tisu, kertas, dan kain. untuk menyimpulkan, ya, sumber energi terbesar di bumi apa, Cah? Matahari. Nah, matahari mempunyai manfaat yang banyak untuk siapa saja? Hewan, alam, manusia, dan tumbuhan. Nah, seperti contoh di atas tadi. Nah, tadi kalian sudah praktek terhadap benda yang dibasahi, yaitu tisu, kertas, dan kain. Nah, di situ yang semula benda basah menjadi kering karena pengaruh apa? Sinar dan panas matahari. Jadi semula benda yang basah menjadi kering karena proses apa? Proses penguapan. Betul ya. Selanjutnya, setelah pelajaran kali ini, Pak Narto akan membagikan lembar evaluasi di WA Group. Nanti kalian kerjakan di rumah, gitu ya. Dan hasilnya Iya, Pak. bisa dikirim ke Pak Narto pribadi. Baik, demikian pelajaran kita hari ini. Silahkan Isma dipimpin untuk berdoa teman-temannya. Siap, gerak, tegak, gerak, berdoa, mulai, selesai. Ya, alhamdulillah pelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua di kehidupan yang nyata. Ingat, pelajaran yang terbaik adalah pengalaman yang sangat berharga. Demikian pelajaran kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.